Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba tunasnya itu Arif, ada Arif. Arif Khalil. Siapa yang ada Faris? Arif ada Faris? Arif? Ada. Baca Faris, nazomnya aja. Silakan dibuka kitab Kifayatul Asiyahnya halaman 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa ra'su syarrin habailah. Takwal ilahi bermula takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Madaru kulli sa'adatin, yaitu ukuran seluruh kebahagiaan. Madaru kulli sa'adatin, yaitu ukuran seluruh kebahagiaan. Khatibahu ahwa, dan bermula mengikuti seluruh hawa nafsu. Khatibahu ahwa, dan bermula mengikuti seluruh hawa nafsu. Ra'su syarrin, yaitu raja keburukan. Habailah hanya Alat penghubung. hanya beberapa alat penghubung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliyun ibnu Ahmad al-Jizi fi Tuhfatil Khawas. Qala telah berkata Aliyun, siapa Ali ibnu Ahmad al-Jizi di dalam kitab Tuhfatul Khawas. At-taqwa lugatan ijtinabul taksi ma yadurru fi dinihi wa dunyahu. Di situ kan ada takwa ilah. Takwa yukawi takwiyatan. At-taqwa menurut bahasa ijtinabul taksi, yaitu menjauhinya seseorang akan sesuatu yang membahayakan kepada syakhs ini di dalam agamanya wa dunyahu, dan dunianya. Wa istilah syar'i, dan menurut istilah syariah imtisalul awamir wa jinabun nawahi, melaksanakan seluruh yang diperintah oleh Allah, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Di mana di dalam bait Kifayatul Asiyah disebut takwal ilah,
takwa kepada Allah madaru kulli sa'adatin, yaitu parameter. Madar itu parameter atau tolok ukur seluruh kebahagiaan. Jadi kebahagiaan seseorang bisa dilihat dari takwanya. Waqad tukhtasu bijtinabi syubhati intaha. Waqad tukhtasu terkadang dikhususkan pengertian takwa bijtinabi syubhati dengan menjauhi hal-hal yang syubhat. Kalau tadi itu yang haram, melaksanakan seluruh yang diperintahkan dalam bentuk wajib, karena sementara ijtinabnya menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang haram. Kemudian ditambah oleh seorang ulama namanya Ali bin Ahmad Al-Jaisi, bahwa takwa seseorang tidak hanya menjauhi yang dinyatakan sesuatu yang haram, tetapi termasuk hal-hal yang syubhat. Jangan mendekati hal-hal yang syubhat. Syubhat itu tidak haram, halal, tetapi dia mendekati kepada yang haram. Katakanlah seperti kita makan daging di restoran, makan daging ayam, itu boleh, kenapa tidak? Tapi apakah motongnya dia benar bentuknya? Aslinya benar, karena daging ayam, daging kambing, daging kerbau halal. Artinya persoalannya apakah cara memotongnya benar, itu yang disebut dengan syubhat, terjadi syubhat. Intaha, telah selesai perkataan Ali bin Ahmad. Jadi syubhat itu yang belum dinyatakan haram, tetapi sebenarnya halal. Di antara makruh dengan haram, antara makruh dengan wajib begitu. Maka menjauhinya kita dianjurkan kalau ingin meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Apalagi yang haram, yang syubhat saja tidak. Wa takalifu syar'i la takhruju an dzalika. Wa takalifu syar'i bermula seluruh perintah syariah, perintah Allah, perintah Rasulullah, la takhruju, yaitu tidak akan keluar ya takalif andalika dari takwa tersebut. Takwa Allah fikri wal alan sababu kulli adatin. Andalika daripada syubhat itu ya. Wa takalifu syar'i la takhruju andalika. Tidak keluar dari itu. Al-haram bayinun wal halal bayinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat, yang belum jelas. Kalau jelas haramnya sudah haram itu. Kalau halal halal, ada di tengah-tengah yang syubhat. Nah, untuk seorang alim yang sudah warok, dia sudah selektif, dia tidak akan mau memakan barang syubhat. Ayat taqwallahi fi sirri wal alaniyati sababu kulli sa'adatin bidarain. Karena takwa kepada Allah baik sendirian wal alaniyati maupun terang-terangan, banyak orang takwa dengan kita sendiri atau banyak orang bersama-sama, secara rahasia atau terang-terangan, sababu kulli sa'adatin, yaitu menjadi sebab seluruh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat perkara itu. Karena zadul akhirah, maka sesungguhnya takwa zadul akhirati, yaitu bekal untuk kembali ke akhirat.
huwila bainahu wa bainal ma'asi wiqayatan tahulu bainahu wa bainaha min quwwati azmihi ala tarkiha. Boleh juga simpain saja wattaqiyu, ya. Wattaqiyu bermula orang yang bertakwa. Wattaqiyu bermula orang yang bertakwa qad ja'ala, yaitu sungguh telah menjadikan dia taqi bainahu di antara taqi wa bainal ma'asi dan di antara berbagai macam maksiat wiqayatan akan sebuah penghalang, penjaga. Dahulu yang dapat menghalangi ya wiqayah bainahu di antara at-taqi wa bainaha dan di antara maksiat min quwwati azmihi dari kekuatan asamnya si taqi ala tarkiha atas meninggalkan maasi. Dengan kata lain, ketika seseorang sudah bertakwa, dia berarti pada hakikatnya sudah memiliki satu pagar, satu pembatas yang bisa membedakan dia, yang bisa menjauhkan dia, yang bisa membersihkan dia, seseorang yang bertakwa dari persoalan-persoalan yang bermaksiat. Jadi seorang yang bertakwa berarti dia sudah memiliki pagar, memiliki apa? Batasan yang memisahkan dia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Panaskan ada apa? Wa istihdaru ilmihi biqabhiha wa min quwwati azmihi wa istihdari ilmihi, dan menghadirkan ilmunya taqi biqabhiha dengan menyatakan buruknya maksiat. Dengan kata lain, orang yang bertakwa itu tidak seperti babe. Sok ala kebedak awewe apa enggak aja. Insaf nggak? Insaf kan? Hah? Insaf. Insaf. Sapi saja. Delapan. Berapa? Wa al-hada ba'duhum min bahri tawil. Dan telah membuat nasyid ba'duhum, siapa sebahagian ulama, min bahri tawil, dari bahar tawil. Idza anta lam turahil bizadid minat tuqah. Idza anta, ketika bermula engkau, lam turahil, yaitu tidak mempersiapkan engkau bizadin dengan bekal minat tuqah, dari takwa, wala qaita, dan bertemu engkau badal mati, setelah mati, mana akan orang lain tazawada, yang sungguh-sungguh sudah mempunyai bekal Yaman. Nadimta, maka akan menyesal engkau. Ala Allah takuna, atas hendak tidak ada engkau kami sendiri, yaitu seperti
man tazawwada. Wa annaka dan sesungguhnya engkau lam tarfud, yaitu tidak mengintai engkau kama kana, atau lam tursid di sini mungkin ya. Lam tursid, tidak mengintai engkau kama kana arsada, sebagaimana telah mengintai dia man tazawwada. Jadi artinya orang yang punya bekal untuk di akhirat nanti, ketika ketemu dengan orang yang punya bekal banyak, ya kita menyesal. Sama aja seperti sekarang, orang yang punya bekal dengan yang tidak, pasti kan berbeda ya. Alhasil, bekal yang paling bagus itu takwa. Qauluhu tiba'in, bermula perkataan kinajim rapat kebangun bikas ditai, kita serahkan dengan tanya. Yaitu dikasrahkan tahnya masdar taba'a, masdar dapat taba'a yutabi'u mutaba'atan wa tiba'an, wa tiba'an fahuwa mutabi'un, wa ahwa jamu hawa bil qasri, dapat ahwa yaitu jamak dapat hawa bil qasri dengan menggunakan alif ta'anis maqsura ujungnya. Wal jamu bil asli mamdulun, bermula jamaknya di dalam aslinya yaitu pakai mad wajib. Ahwa ada hamzahnya. Wahuna maksurun di darurah. Sementara di sini lafaz ahwa tidak menggunakan hamzah, tetapi dengan alif maksurah. Maka dasarnya di darurati karena darurat nazam. Habail mudhafun ilaih, bermula pada habail yaitu mudhafun ilaih. Ra'su syarri habaila, wa huwa jamu hibalah, bermula pada habail yaitu jamak daripada hibalah, dikasih laha hibalah, wa huwa hirkus raib, teman orang yang berburu. Wal-qadu huna al-kaidu, bermula yang dimaksud huna di sini dipala adalah al-kaidu, akal. Kaid itu akal-akalan, strategi boleh, tata cara boleh, tata cara. Wal mana bermula mananya, wa mutaba'atu anwa'i hawan nafsi aslu syarri makayini syaitan. Wa mutaba'atu anwa'i hawan nafsi, bermula mengikuti berbagai macam keinginan hawa nafsu, aslu syarri makayini syaitan, yaitu pokok kejelekan akal-akal setan. Jadi akal setan yang paling jelek dari sekian banyak yang paling jelek, akal setan terus jelek. Ada lagi cara setan yang sangat jelek, yaitu mengganggu orang-orang yang baik, diganggu oleh setan. Karena ketika setan melawan orang baik, maka setannya harus setan kelas kakap, bukan setan kelas cecerek
Kalau setan mengganggu santri yang nakal, nggak usah diganggu itu mah, karena dia juga setan. Jelas? Santri yang nakal nggak usah diganggu sama setan, karena dia juga memang setan. Cuman belum kekena itu mah. Nah, untuk mengganggu orang-orang yang baik, maka setan perlu jawarannya setan. Fakul man ittaba'al hawa bahwa Abdul Hawa, adalah Abdullah, Masya Allah. Fakul man baka bermula siapa saja. Ini undang-undang namanya nih. Siapa saja ittaba yang mengikuti aman al-hawa akan hawa nafsu. Tidak jelas orang yang umum. Siapa saja. Bahwa Abdul Hawa, maka bermula dia adalah Abdul Hawa. Budaknya hawa nafsu. La Abdullah, bukan hamba Allah. Walidzalika sallallahu alaihi syaitana. Oleh sebab itu, sallallahu maka telah memberikan kekuasaan Allah alaihi untuk menghancurkan Abdul Hawa as-syaitana kepada setan. Jadi Allah memberikan izin kepada setan untuk mengganggu hamba-hamba setan, teman-temannya setan, supaya nanti nemenin setan di neraka banyak kan jadinya. Ya, makanya setan itu kenapa dia rajin banget menggoda, karena dia punya teman di nerakanya. Maka jangan tergoda ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Syekh Nawawi mengutip satu ayat, afara'aita, apakah maka kemudian tidak berpikir engkau, tidak melihat engkau, man ittakhadha akan orang lain, ittakhadha yang menganggap, yang beranggapan yaman, ilahahu hawahu ilahahu. Bisa didahulukan tuh. Mana dulu yang dahulukan? Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Man ittakhadha ilahahu hawahu adalah orang yang sangat tinggi. Dia mendewakan kepada hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu itu sangat akan membahayakan kepada dirinya. Dia tidak melihat itu. Wa syaratun ila anna man anna minal hawa ma'bud wa huwa abdul hawa la abdullah. Wa huwa bermula kalimat tersebut isyaratun, yaitu sebuah isyarat ila anna. Apa ini kalimatnya salah apa enggak nih? Kadang-kadang kemarin juga ada yang salah kalimat tuh. Nanti kembali sini ulang ya. Ala anna minal hawa ma'budahu. Sesungguhnya minal hawa yaitu sebagian daripada hawa nafsu. Ma'budahu apa tempat bersembahnya Yaman, bahwa Abdullah, maka bermula siman yaitu Abdul Hawa, yaitu hamba hawa nafsu lah Abdullah, bukan hawa. Artinya barang siapa yang mengikuti hawa nafsu berarti dia menjadi temannya setan, bukan hamba Allah, tapi wa ibadus syaitan, hamba setan. Bacaan atau Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah. Inna tariqa bahwasannya jalan atau cara bertawassul kepada Allah, syari'atun yaitu yang pertama syariah, wa tariqatun dan yang kedua tariqah, wa haqiqatun dan yang ketiga haqiqah. Fasma maka dengarkanlah olehmu
laha terhadap tarik ma akan sesuatu musila yang digambarkan yamak. Diulangi. Inna tariqa bahwasannya jalan atau metode bertawasul kepada Allah syari'atun yaitu yang pertama syariah, wa tariqatun dan kemudian yang kedua tariqah, wa haqiqatun dan yang ketiga haqiqah. Fasma maka dengarkanlah olehmu laha terhadap Qur'an ma akan sesuatu musila yang digambarkan yamak. Inna tariqal lati tusilu ilallah Anna tariqal lati tusilu ilallah ta'ala ala salasati aqsamin. Semuanya jalan alat itu yang bisa menyampaikan ya jalan ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala ala salasati aqsamin, yaitu tetap atas 3 macam, 3 bagian. Untuk menempuh kita kepada Allah supaya bertemu dengan Allah, artinya dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan segala macam rahmat Allah. Bertemu dengan Allah itu artinya orang yang sudah betul-betul melihat Allah dengan mata hatinya. Maka jalannya ada 3. Yang pertama syariat. Apa syariat itu? Syariat itu adalah yang dikumpulkan di dalam kitab fikih itu istilahnya ya. Tetapi di dalam yang dimaksud dengan syariat di sini adalah tahapan seseorang bisa mengenal kepada Allah dulu, yaitu melalui sebuah ilmu yang namanya tauhid, ilmu akidah. Kalau kita ingin bertemu kepada Allah, dengan Allah harus tahu dulu siapa Allah itu. Allah adalah Tuhan kita, harus kenal betul, namanya marifat sudah diterangkan ya ketika ngaji tijan. Nah, ketika kita sudah kenal dengan Allah, maka kita harus melaksanakan seluruh perintahnya dengan sendirinya tanpa dipaksa. Berarti setelah kita mengetahui dengan ma'rifat kepada Allah, kemudian kita juga harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kepada Allah harus dengan ilmunya, yaitu ilmu tauhid. Ibadah kepada Allah harus dengan ilmunya, yaitu ilmu fikih. Itulah syariat namanya. Ditambah lagi dengan akhlak, karena kita berhadapan dengan Allah. Walaupun memang sholat itu cukup dengan menutup lutut ke bawah, ke atasnya pusar, tapi ada perintah lain. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum minda kulli mas. Jadi kelengkapilah ketentuan syariah. Setelah marifat kemudian kita ibadah kepada Allah disertai dengan akhlak. Sudah lengkap tuh itu semua. Ilmu tauhidnya bagus, terus ilmu fikihnya bagus, akhlaknya bagus, baru naik kepada yang kedua, yaitu harekat. Harekat adalah sebuah kegiatan ibadah dalam bentuk wiridan. Dalam bahasa Arabnya disebut muazabah kalau orang Mesir bilang ya. Kiai-kiai Syekh Mesir itu mengatakan harekat itu muazabah. Wiridan yang diberi oleh kita setelah mendapat izin dari mursyidnya, itu namanya tarekat. Setelah kita masuk kepada tarekat, maka kalau benar-benar kita laksanakan sesuai dengan petunjuk dari mursyid, nanti kita akan ketemu dengan hakikat. Maka tahapan santri kalian semuanya baru sampai kepada syariat.
apa yang disebut dengan ilmu syariah, baru sampai kepada ilmu syariah, ilmu untuk mengetahui bagaimana cara marifat kepada Allah, ilmu yang mengetahui tentang bagaimana caranya ibadah kepada Allah, ilmu yang diajarkan untuk mengetahui bagaimana kita berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada manusia. Nah, setelah itu terpenuhi baru naik kepada tarekat, minta wiridan kepada kiai mursyidnya. Mau ikut siapa? Tarekatnya macam-macam. Ya, bisa tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti Al-Qadiriyah, Anak Sabaniyah, Asyadziliyah dan lain-lain. Maka jika ada orang yang masuk kepada tarekat, masuk kepada ilmu tarekat padahal dia tidak mengetahui ilmu syariah, itu akan batal nanti semuanya. Bahkan bisa masuk dalam kategori kafir zindik dia, ya, akan masuk kepada kafir zindik, bahayanya. Jadi sebelum masuk kepada tarekat harus dipenuhi dulu ilmu syariah, marifat kepada Allah, ibadah kepada Allah dan berakhlak kepada Allah atau kepada sesama manusia. Alhasil ilmu akidah itu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Wahia dan bermula syariah yang asli menurut aslinya, yang asli menurut bahasa, mauridun nasi li talabi syurbi. Datangnya manusia untuk mencari minum, asal-masalnya. Mauridun nas li talabi syurbi. Datangnya manusia untuk mencari minum. Wa fi istilahil qaum, dan di dalam menurut istilah para ulama, syariat adalah fa'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, mengerjakan seluruh yang diperintah dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Nah, untuk mengerjakan itu tidak cukup kecuali harus dengan ilmunya. Maka tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapan. Kemudian wa tariqatun wa hiya tatabbu'u af'al nabi wal amal biha, asal maknanya itu. Wa hiya bermula tariqat tatabbu'u af'al nabi, terus menerus mengikuti pekerjaan kanjeng Nabi, wal amal biha dan mengamalkan biha terhadap af'al nabi. Sebab para ulama ahli tarekat itu semuanya wiridannya nyambung kepada muasisnya, nanti dari muasisnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanadnya ya, Abi Mbamba punya sanadnya sampai kepada muasisnya. Wa haqiqatun wa hiya samratut tariqah, bermula hakikat yaitu buahnya tarekat. Alam. Oh, sebenarnya Mbak.
Belum kiainan yang dah nanti. Menikah sangat. Allah alam bisawab. Qaluhu asma laha ma musila bil bina lil majhul. Akan musila dimajulkan ayat pasma ma musila qombihi hadis salasah. Allah alam bisawab. Jadi artinya kalau kita ingin tahu jalan kepada Allah, maka yang pertama adalah makrifat kepada Allah dulu dengan ilmunya ilmu tahu. Kemudian ibadah kepada Allah ilmunya ilmu setelah itu kemudian kita harus punya akhlak. Hati kita harus dibersihkan. Pandangan kita harus dibersihkan. Ilmunya ilmu tasawuf. Nah, setelah kita memiliki ketiga ilmu tadi itu yang adalah ilmunya tauhid, fikih dan tasawuf, baru masuk kepada tarekat. Insya Allah akan ketemu hakikatnya. Kalau tidak salah. Barang siapa yang belajar tarekat tidak belajar syariah akan nyebur dia. Bagian neraka bagiannya. Allah a'lam bishawab.